Oke, kita akan mulai kegiatan pada malam hari ini. Izin Ibu Ketua FKG, Bapak Ketua KKG, dan juga Bapak Ketua MGMP, kita akan mulai kegiatan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Ketua FKG PAITK Kabupaten Bandung, Ibu Uyun Mulyana, SPD MM. Yang kami hormati Bapak Ketua KKG PAI SD, Bapak Agus Sudrajat, IDMSI. Yang kami hormati Bapak Ketua MGMP SMA, Bapak Firman Fauzan, MPD. Dan yang kami hormati, barangkali sudah masuk Pak Ketua MGMP SMP, Pak Dani. Mudah-mudahan sudah masuk. Dan juga yang kami hormati dan sama-sama mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, teman-teman guru PAI baik itu dari jenjang TK, jenjang SD, SMP dan juga SMA SMK yang alhamdulillah mudah-mudahan segala sesuatunya Allah permudah dan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, yang mana pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul via Zoom. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Ibu Bapak, untuk kegiatan pada malam hari ini tadi disampaikan kita akan yang pertama silaturahmi, yang kedua mungkin ada sharing terkait siaga, dan sebelum itu nanti kegiatannya akan ada say hello atau mungkin ada 1-2 hal yang perlu disampaikan oleh ketua forum kita, baik itu dari FKG, KKG maupun MGMP. Dan selanjutnya yang inti barangkali pembahasan tentang siaga Pendis, bagaimana cara mengaktifkan dari awal, kemudian sampai setelah aktif bagaimana cara mengisi SKMT dan juga absensi. 3 hal itu yang fokus nanti akan kita bahas, dan juga terkait BJBS dan pemberkasan. Itu barangkali yang akan kita bahas. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama buka kegiatan ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, setelah tadi pembukaan, kita akan mendengarkan barangkali informasi dan juga hal-hal yang akan disampaikan oleh Ketua FKG PAI TK Kabupaten Bandung kepada Ibu Uyun. Apakah sudah bisa? Ya, baik Pak Rifan. Ya. Terima Silakan, kasih Bu. atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Baik, pertama-tama sampaikan terima kasih pada Pak Rifan yang sudah memfasilitasi kegiatan malam ini. Selanjutnya mungkin salam kenal bagi para pengurus MGMP SD, SMP, dan juga SMA, dan juga teman-teman GPAI se-Kabupaten Bandung. Alhamdulillah pada kesempatan ini salam silaturahmi buat semuanya, terutama mungkin kalau yang bukan TK baru bertatap maya hari ini. Untuk teman-teman yang ada di GPAI TK, untuk yang mungkin baru gabung atau baru ikut
kegiatan atau ikut lulus dalam batch 1 dan batch 2 ini, mungkin perlu disampaikan juga bahwa khususnya di GPAI TK ini, kepengurusan kami ini dibagi ke dalam 3 koordinator wilayah ya. Jadi alhamdulillah saya dibantu oleh para ketua Tengah, Bandung Selatan dan Bandung Timur. Di selatan ada Pak Ripan, di Auda, di Bandung Timur ada Bu Risma. Jadi untuk kegiatan operasional lapangannya teman-teman bisa menghubungi para koordinator wilayah. Mungkin nanti untuk kegiatan tertentu bertemu dengan saya atau misalkan ada kegiatan-kegiatan khususnya. Namun untuk kegiatan-kegiatan untuk pengadministrasian atau pendata dan sebagainya, teman-teman bisa meminta bantuan para koordinator wilayah. Alhamdulillah saya sangat terbantu dengan adanya para koordinator wilayah. Tak banyak yang saya sampaikan, mungkin ucapan selamat pada teman-teman yang sudah lulus dan kita doakan teman-teman yang masih berjuang hak sebagai GPA di Kemendan. Sekali lagi selamat, sebuah berkah dan mohon dipahami proses-proses agar nanti dalam tahap pencairan atau penyesuaian segala apapun ketentuan terkait dengan sertifikasi ini bisa dipahami oleh teman-teman. Itu saja barangkali. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Uyun, Ketua FKGPAI TK Kabupaten Bandung, yang barangkali tadi sudah perkenalan dan juga memberikan arahan dan sedikit informasi terkait kepengurusan di FKGPAI TK. Insya Allah para Korwil yang ada di Kabupaten Bandung, baik dari timur, tengah, maupun selatan, akan sangat bersedia membantu Bapak Ibu Guru PAI TK khususnya dalam melaksanakan baik itu administrasi maupun hal-hal yang berkaitan tentang ke-PAI-an. Terima kasih sekali lagi Bu Uyun. Untuk selanjutnya Alhamdulillah sudah bisa bergabung Pak Dani Ramdhani. Selamat datang Pak Dani, Alhamdulillah sudah update ya Zoom-nya. Untuk Alhamdulillah ini Pak Dani nanti akan sama perkenalan dan juga memberikan informasi dan juga hal-hal yang mungkin harus diinformasikan baik kepada para guru PAI SMP. Selanjutnya sambutan arahan dan juga perkenalan barangkali dari Ketua KKG PAI SD Bapak Agus Sudrajat. Apakah sudah bisa tersambung Pak Agus? Ya, siap. Alhamdulillah. Silakan Pak Agus, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat para ketua forum dan komunitas PAI dari mulai TK sampai SMA, inisiator kegiatan Zoom meeting pada kesempatan malam ini, Bapak dan Ibu GPAI se-Kabupaten Bandung. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berbagai karunia-Nya, berbagai nikmatnya pada malam ini kita semua dapat bertatap muka melalui virtual. Semoga selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh keluarga sahabat dan pengikut hingga zaman. Izinkan melihat peserta ini, saya banyak menduga ini kebanyakan guru PAI baru ya. Betul. Kalau senior sudah saya hafal begitu kan. Ini barangkali banyak baru, lebih ke baru SPG ya, biasa 3. Betul. Lihat ya, tinggal sekarang bertugas sebagai kepala di yang 2. Saya menjadi KG sebagai sekum, kemudian 2 periode sekarang sebagai ketum.
juga merangkap sebagai Waketum KKG PAI Provinsi Jawa Barat dan Sekum KKG PA Moderasi Jawa Barat. Ingin menyampaikan salam kepada seluruh GPAI bergabung di grup lulus PPG ya. Sekedar informasi saja daripada organisasi KKG PAI Kabupaten Bandung. Pada bulan Januari Februari ini mungkin Bapak dan Ibu mengalami di kecamatan ini sedang musimnya musda ya, dan terus begitu. Sepatika di Bandung ya, masa lalu 4 tahun, kemudian yang kemarin itu 3, kemudian kita mengakomodir perlu insya Allah sesuai dengan SK berakhir kepengurusan lama tingkat kecamatan itu pada tanggal 12 Februari 2024. Sehingga kami insya Allah dalam rangka regenerasi dan penyegaran organisasi mudah-mudahan bisa tepat waktu. Tapi sehubungan dengan adanya Pilpres dan Pileg, barangkali pelantikan tidak bisa dilaksanakan tepat waktu. Nah, apa sebagai roda organisasi kami untuk mempercepat sistem, kita 31 ketua kecamatan. Kemudian di luar itu kita pun untuk operator siaga tingkat kecamatan gitu. Nah, bedanya di KKG PSD ada operator siaga tingkat kecamatan. Jadi kita punya 31. Khusus SD ini di grup operator siaga itu sudah masuk Pak Tahman gitu ya. Jadi segala hal yang terkait dengan administrasi simpatika siaga ini sudah bertahun-tahun sudah tidak datang ke saya ya. Sudah tidak datang ke forum ketua sebab ada di forum operator siaga begitu kan. Termasuk di setiap kecamatan sudah berjalan, bahkan guru kan sudah banyak yang meninggalkan laptopnya untuk buka siaga seperti saya dari siaga itu kan di kecamatan Amsen ini SK gitu kan. Sekarang sudah lebih simpel kan gitu. Jadi untuk hal siaga di jenjang SD insya Allah sudah mudah, sudah ada bagiannya. Terkait memang ada error yang memang sangat urgen, biasanya Pak Tahman langsung konfirmasi dan kami ke forum ketua. Jadi eh, dengan beberapa lapis koordinasi itu insya Allah kan. Kemudian untuk jenjang S untuk pretest, kemudian kemarin persiapan PPG, kita kan sudah ada grup khusus ya, peserta PPG 1, 2, dan 3 begitu kan. Bahkan Pak Aripan sudah screenshot ya. Betul. Jadi Pak Tahman itu setiap waktu terus koordinasi dengan peserta. Makanya saya juga tidak terlalu banyak menanggapi Pak Aripan karena sudah langsung oleh Pak Tahman ya. Ya, Nah, ya. ini sebagai informasi saja. Tadi sore Bu Imas telepon pada mohon ini 2 kecamatan lagi katanya sama belum mengambil Ngambil berkas. segera pencairan begitu kan. Aura pencairan kan sudah mendekat begitu kan. Itu sekedar informasi awal saja dari. Jadi kalau berbicara sistem koordinasi di SD ini kita sudah lebih membagi ya. Ada grup ketua kecamatan, kemudian ada operator siaga yang di sana langsung ada Pak Tahman. Jadi ketika ada arahan dan lain sebagainya sudah langsung bisa dijawab oleh Pak Tahman, kecuali yang emergensi kalau memang harus ada putusan kasih ataupun yang lainnya biasanya koordinasi ke ketua. Tapi insya Allah dengan sistem seperti ini sudah berjalan cukup baik. Mudah-mudahan bisa berbagi dengan komunitas jenjang yang lain ya. Terima kasih Bu Uyun, kemudian Ketua SMP, Ketua SMA dan SMK ya. Mudah-mudahan PAI dengan sekarang kepemimpinan yang baru Pak Haji Ajis Kawakibi semakin baik dan mudah-mudahan untuk update tentang siaga tidak ada kendala. Kemudian untuk pencairan mudah-mudahan lebih awal dan lebih lancar daripada tahun-tahun sebelumnya, begitu kan? Kalau kita lihat hilal kan sekarang lebih baik ya, sudah pemberkasan di pertengahan Februari. Kalau biasanya kan sampai ke Maret, begitu kan? Nah ini mudah-mudahan teman-teman yang baru lulus ya, mudah-mudahan tidak terkendala ya, yang baru lulus, mudah-mudahan segera diskusi dan segera cair, begitu kan?
Jadi saya turut berbahagia kepada semua yang sudah lulus. Ini kesempatan yang luar biasa atas apa ya? Atas sanksi makanya kita tahun ini dengan lancar dan mudah-mudahan nanti yang membawa berkahan bagi kita semua begitu. Saya, eh, saya sampaikan saya apresiasi atas kegiatan malam ini, sekalipun saya tidak tahu sebelumnya obrolan karena tadi Pak Aripan menjelang maghrib telepon. Sekian saja dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agus Sudrajat, Bapak Ketua KKGPAI SD Kabupaten Bandung, yang alhamdulillah ternyata saya juga baru tahu beliau itu banyak menjabat sebagai di provinsi, sebagai tadi kalau tidak salah wakil ketua, kalau tidak salah ya, atau sekretaris, kemudian menjabat juga sebagai apa struktur yang barangkali sangat penting di pergerakan organisasi yang ada di Jawa Barat. Terima kasih informasinya tadi disampaikan bahwa di setiap kecamatan itu ke KKG PAISD betul sekali saat ada ketua KKG PAI kecamatan itu berjalan dengan sesuai dengan yang beliau arahkan gitu ya, sesuai arahannya, dan juga memang ada operator kecamatan. Itu yang barangkali penting, yang takutnya Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam kali ini, khususnya yang SD, meskipun saya sudah tekankan dari awal ketika di grup PPG PAI, baik itu yang batch 1, yang 1 atau yang 2, memang ada operator kecamatan, segala sesuatunya bisa disampaikan, koordinasi terus dengan operator dan juga ketua KKG-nya, insya Allah Pak. Terus kami sampaikan seperti itu, koordinasi tetap berjalan, dan mudah-mudahan setelah tadi disampaikan, meskipun di bulan Februari nanti bakal ada perubahan atau pergantian kepengurusan, mudah-mudahan lebih baik lagi. Barangkali itu yang tadi disampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Agus. Untuk selanjutnya ada Pak Dani Ramdhani dari Ketua MGMP PAI SMP. Pak Dani, apakah sudah bisa? Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Aripan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus Forum Silaturahmi KKG ya dan MGMP, baik TK, SD, SMP, SMA maupun SMK. Juga yang saya hormati para ketua MGMP yang mungkin sudah pada hadir di sini. Kelihatan di situ juga ada Pak Firman ya. Pak Ripan juga. Kemudian yang saya banggakan juga ini Bapak Ibu guru PAI yang sudah lulus ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dilancarkan segala sesuatunya, terutama terkait siaganya ya gitu. Baik, mungkin untuk perkenalan, nama saya Dani Ramdhani. Saya sendiri sebagai guru PAI SMP di SMP Negeri 1 Balai Endah. Sekarang selain sebagai ketua MGMP PAI juga mungkin Bapak dan Ibu kemarin pernah ikut pelatihan apa? PPKB. Ya, PPKB ya, alhamdulillah saya juga di satu sekolah ada rekan saya Bu Erma juga alhamdulillah sebagai pelatih provinsi ya. Bu Erma sebagai pelatih provinsi profesional 2. Kemudian saya sendiri sebagai pelatih provinsi pedagogik 3. Nah, mungkin di sini juga ada Bapak Ibu yang kemarin ikut nggak? Baik sebagai peserta atau pelatih daerah. Pak Ripan juga pelatih daerah ya? Ada Pak, alhamdulillah ada. Ya, sama-sama. Baik. Daerah. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk SMP tidak jauh berbeda dengan SD. Jadi untuk siaga itu insya Allah tidak akan kesulitan informasi karena di setiap
wilayah itu kalau SMP dibagi menjadi 8 wilayah. Ada 8 subrayon. Dan mulai subrayon 1, subrayon sampai 8 ya. Dan Pamempek itu masuk ke subrayon 1. Dan masing-masing subrayon itu ada pengurusnya. Jadi ada ketuanya, sekretaris dan yang bawahnya lah ya gitu. Jaga ya, itu bisa dihandle oleh masing-masing wilayah tersebut gitu. Bahkan ada beberapa wilayah yang sangat begitu memudahkan gitu ya kepada Bapak Ibu guru PAI-nya gitu. Jadi ada yang sebagai contoh misalkan gugus 1 nih. Jadi ketika memberikan laporan bulanan ya untuk absen sama apa satu lagi tuh ya, itu perlu berikan kertasnya. Jadi mereka pengurus yang mengeprintnya gitu ya. Yang penting kita sudah upload gitu. Insya Allah akan dimudahkan untuk yang SMP terkait dengan siaga. Dan kalau memang ada urusan lain yang sekiranya Bapak Ibu tanyakan, yang pertama silakan tanyakan kepada pengurus subrayon masing-masing. Kalau mereka para subrayon masing-masing itu tidak bisa menangani hal tersebut, mereka biasanya mengkonsultasikannya tadi betul ke Pak Tahman ya. Karena urusan siaga yang SMP juga sama dipegang oleh Pak Tahman gitu sebagai admin kabupatennya, kabupaten kotanya. Baik, itu untuk SMP juga Bapak Ibu diharapkan juga aktif nanti selain pengisian siaga itu yang harus eh, selalu apa update ya. Kemudian juga Bapak Ibu diharapkan nanti sebagai guru PAI yang sudah lulus ini juga aktif di pentas PAI-nya karena kalau SMP itu rencana berhubung sebentar lagi mau Saum Ramadan disepakati bahwa untuk pentas PAI SMP itu akan mulai dilaksanakan per wilayah itu nanti setelah Idul Fitri. Jadi nanti serentak setelah Idul Fitri masing-masing subrayon akan mengadakan pentas PAI ya. Kemudian berikutnya setelah masing-masing subrayon akan dilaksanakan pentas PAI tingkat kabupaten. Kemudian untuk tingkat provinsi itu insya Allah akan dilaksanakan bulan September di Tasik. Ya. Kemudian selain itu SMP juga kalau tidak ada halangan ini mungkin ada Pak Firman juga di situ kemungkinan akan mengadakan pelatihan atau bisa disebut revitalisasi rohis gitu. Sebab untuk SMP ini setelah melalui angket ternyata banyak sekolah-sekolah yang bahkan belum mempunyai eskul rohis. Padahal rohis itu kita sebagai guru PAI merupakan tangan kanan kita gitu ya, yang bisa yang bisa menjadi yang membantu kita nanti di lapangan gitu ya. Gitu. Menjadi tangan kanan kita ketika siswa nanti yang akan mempengaruhi siswa lain gitu ya. Nah, untuk revitalisasi ROS ini insya Allah kalau tidak ada halangan akan dilaksanakan sesegera mungkin dengan bekerja sama antara SMP, SMA, dan SMK gitu ya. Kenapa di sini TK atau SD tidak diajak ya? Ya karena mungkin itu biasanya Silakan Pak Rame. dari mulai SMP ya, dari mulai SMP biasanya mulai ada berbagai cabang eskul ya. Ya. Bu, eskurohis di sekolah itu tidak eksis ya, itu nanti akan terimbas dengan eskul-eskul lain sementara karakter pribadi siswa itu lebih banyak, lebih besar dipengaruhi usia-usia SMP dan SMA itu kan oleh temannya ya. Nah, pada usia itu mereka banyak terpengaruhi di eskulnya masing-masing gitu ya. Kadang-kadang Bapak dan Ibu kalau yang namanya belajar biasanya siswa itu agak sedikit malas karena mungkin itu rutinitas ya gitu. Tetapi kalau eskul mah semangat biasanya seharian penuh biasanya di sekolah karena melaksanakan eskul dan banyak temannya. Nah, maka di sini pentingnya untuk merevitalisasi kembali rohis ya. Itu di setiap sekolah agar eksis dan bisa mewarnai sekolah tersebut. Mudah-mudahan ini sesegera mungkin dapat dilaksanakan. Baik, mungkin itu Pak Ripan untuk gambaran sedikit tentang SMP. Mudah-mudahan ada pencerahan.
Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dhani Ramdhani, Ketua MGMP PAI SMP, yang telah satu perkenalan, yang kedua barusan memberikan informasi terkait kegiatan-kegiatan yang ada di SMP, dan kemudian tadi disampaikan ada 8 rayon, subrayon yang ada di Kabupaten Bandung. Ke-8 subrayon itu pasti nanti dan sudah berjalan sangat membantu operasional ke PAI-an di jenjang SMP. Ya, sama ada operatornya, ada ketuanya. Silakan sekali lagi ke para peserta PAI batch 1 dan batch 2 sebagai mana yang selalu saya sampaikan di grup, silakan koordinasi terus dengan semua yang ada di kecamatan maupun di rayon yang barusan. Ya, baik, itu yang ketiga. Selanjutnya keempat, sambutan dan juga arahan juga perkenalan dari Ketua MGMP PAI SMA SMK kepada Pak Firman. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Pak Ripan yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim dengan para guru PAI khususnya yang sudah mengikuti PPG ya, batch 1, batch 2 terutama ya. Nah ini terutama teringat dengan perjuangan dulu ya Pak Ripan. Betul. Dan Ketua TK Bu Yuyun ya, kemudian juga SD, SMP, SMA, SMK. SMK sebenarnya ada lagi Pak Imam ketuanya ya. Oh, Pak Imam. Ya. Ya alhamdulillah apa yang diperjuangkan dulu kita bersama Pak Kasih Pak Ludi, zaman Pak Ludi. Alhamdulillah 800 lebih ya guru PAI bisa disegerakan untuk PPG walaupun dibagi-bagi ya, batch 1, batch 2, batch 3. Kemarin terakhir ngobrol dengan Pak Bupati itu dengan Pak Kasih, katanya dimasukkan kembali untuk tahun ini yang untuk batch 3 sudah disiapkan anggarannya. Alhamdulillah. Dan bisa mengikuti kegiatan ini. Dan juga tujuan kita dulu perjuangan untuk PPG ini kan percepatan PPG, maksudnya nantinya imbasnya ke tunjangan. Jadi saya berharap Bapak Ibu guru yang sudah lulus per tahun 2023 harus masuk ya ke ranah anggaran sehingga bisa cair di tahun 2004 karena itu nanti dilihat dari sertifikatnya ya Bapak Ibu ya. Kalau sertifikatnya memang per tahun 2003 insya Allah bisa diperjuangkan. Tapi kalau sertifikatnya masuk ke 2024 ya itu harus bersabar lagi barangkali seperti itu. Nah, Bapak Ibu saya perkenalkan, nama saya Firman Fauzan. Saya di sini sebagai Ketua MGMP PSMA. Ya, periode sebelumnya saya di sekretaris dan periode sekarang saya jadi ketua. Nah, kemudian untuk SMA barangkali kalau ada yang dari SMA, karena SMA itu jumlahnya lebih sedikit ketimbang SMP dan sehingga kita tidak ada perwilayah, tapi langsung aja kita tingkat kabupaten. Dan untuk masalah operator itu lebih bersifat mandiri. Kalau untuk SMA silakan bisa belajar sendiri, bisa belajar seniornya di tiap sekolah. Bagi yang bisa atau yang baru itu langsung dihubungkan dengan Pak Tahman saja. Ya, jadi bagi yang SMA itu langsung berkontakkan dengan Pak Tahman atau dengan guru yang ada di sekolahnya masing-masing yang sudah senior, yang sudah terbiasa dengan input siaga ya seperti itu. Dan barangkali untuk penginputan siaga ini udah cross check sama Pak Tahman
Beliau memang betul lagi perpalan ya Bapak Ibu. Ya, perpalan. Yang pastinya Bapak Ibu dia siapkan saja persyaratan pertama itu biasanya di 6 bulan pertama bulan Januari itu ada panduan lah barangkali dari Bu Imas ya berupa pemberkasan apa saja yang harus dikumpulkan itu tolong disiapkan. Jadi udah ada lah panduannya dari Bu Imas. Di sana ada map ya. Di sana juga ada panduannya apa saja yang harus dikumpulkan Bapak Ibu ya untuk mempersiapkan itu semua. Kalau ada kendala ini tolong saja langsung ya ke Patraman saja barangkali. Kalau yang jauh tadi kan sudah ada solusi nih untuk SD, nanti TK gimana, SMP gimana. Ya kalau yang SMA langsung saja Pak Rahman. Kalau nggak tahu nomor HP-nya di grup ada itu dikasih nomor Pak Rahman. Supaya langsung laksana. Tadi juga ada pertanyaan saya baca di grup ini bagaimana dengan yang sudah lulus P3K? 3K. Apakah nominalnya itu sesuai dengan SKP 3K atau honor? Yang jelas P3K itu menurut undang-undang yang baru itu bagian daripada ASN ya. Jadi ASN itu ada yang kategori PNS, ada yang kategori P3K. Jadi P3K itu disesuaikan dengan disesuaikan dengan gaji P3K ya. Nah, jadi nanti itu tolong diuploadkan nantinya itu mengenai gajinya, nah, dikomunikasikan dengan Pak Rahman, diuploadkan, dikumpulkan dalam kertas sesuai dengan SKP 3K ya gitu. Nah, yang kesulitan itu tadi itu ketika honornya di sekolah sebelumnya, P3-nya di sekolah baru, nah itu harus dirubah dulu ya. Itu yang terkadang ada kendala, yaitu ya cepat aja lah kontak sama Pak Rahman, dihubungi langsung gitu ya, supaya secepatnya seperti itu. Itu barangkali yang berkaitan dengan siaga ya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang lulus kemarin D1 ataupun yang sudah punya sertifikat di tahun 2023 itu harus masuk di anggaran 2024 ya. Yang jelas kalau yang Kemenag ini kan beda dengan dinas ya. Kalau dinas 3 bulan sekali, kalau kita banyak silaturahimnya sebulan sekali ya Bapak Ibu. Silaturahim, nggak apa-apa lah. Ambil hikmahnya aja silaturahimnya Bapak Ibu ya. Itu update terus. Nah, ini kalau juga sampaikan kepada teman-teman yang belum lulus, tetap harus masuk siaga supaya nanti terdata. Karena ada bantuan bagi yang belum sertifikasi itu bantuan yang 1,5 juta ya dalam 1 tahun, gitu kan. Dan tidak akan pernah dipanggil kalau tidak aktif siaganya ya. Nah, ini. Dan juga saya berharap ini kepada teman-teman semua, kita sudah punya apalah udah dekat dengan Bupati sekarang ini ya, alhamdulillah. Kita kalau kata Pak Rudi mantan kasih itu tinggal melanjutkan. Nah, ya mudah-mudahan doakan ke depan barangkali forum komunikasi TK, SD, SMP, SMA, SMK punya kantor khusus lah yang dimana Amin. untuk hakim. Ya, dekat di mana kantornya dekat Kemenag supaya mengesanakan bisa ke sana. Ini yang ingin digagas oleh kita ini ya seperti itu. Barangkali Pak Lipan dari saya nggak terlalu panjang lebar saja ya. Saya ucapkan selamat pada para guru yang udah lulus PTG, yang udah masuk sertifikatnya di tahun 2023 harus proaktif bertanya ya pada pengurus maupun guru-guru agama yang sudah lulus, terutama harus banyak silaturahim lah ke Pak Rahman itu ke Bu Imas, ke Pais ya, bertanya-tanya bisi kakak informasi ada bunga gitulah. Kadang-kadang sok panik kata guru-guru teh lah kumaha lah langsung lah sumpingan namun tetap banyak koordinatornya kudu aktif apa yang kurang ya. Yang pasti buku tabungan kemarin sempat diberitahukan ternyata pihak banknya belum siap sehingga dengan waktu yang tapi itu tidak lama lah mudah-mudahan secepatnya
Dan insya Allah bulan Februari bisa cair ya, yang bulan Januari. Nah, mudah-mudahan silaturahmi ini Pak Ripan bisa dijaga ya, bisa terus kita kompakkan terus untuk membangun Kabupaten Bandung yang harap masyarakat mudah-mudahan semakin berkah ya, karena kita betul-betul dititipkan anak-anak ke depan dan ruhnya ada di guru agama ya, mudah berkah. Itu aja Pak Ripan. Terima kasih para guru agama yang lainnya ya, dan juga para koordinator. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Firman, Ketua MGMP PAI SMA dan SMK tadi Pak yang SMK ya. Mohon maaf tadi berarti saya belum sampai ke Ketua MGMP PAI SMK ya. Mohon maaf, mudah-mudahan di kedepannya bisa bergabung dengan kita Ketua MGMP PAI SMK. Saya kira sama Pak Tahman, saya nggak ingat tuh sama Pak itu ya. Mudah-mudahan Allah memaafkan saya bisa bergabung nanti dengan Ketua MGMP PAI SMK juga. Barusan Pak Firman memberikan informasi kalau di SMA lebih simpel, tidak ada kepengurusan di kecamatan, ada apa-apa, khususnya tentang siaga emis, kontak Pak Tahman, atau misalkan bisa langsung ke Bu Imas. Jika ada masalah, silahkan nanya ke senior-seniornya. Seperti itu barangkali ya tadi yang disampaikan oleh Pak Firman, dan sedikit mengulas tentang kenapa kita semua yang guru PA yang hadir pada kesempatan malam kali ini, yang jumlahnya 850 bisa ikut PPG, itu salah satunya hasil dari perjuangan Pak Firman, Pak Dani, Pak Agus, Bu Uyun, semua ketua forum dalam menggenjot supaya Ibu Bapak bisa tersertifikasi menggunakan anggaran daerah melalui APBD gitu ya. Jadi harus sangat bersyukur Ibu Bapak cepat untuk bisa melewati PPG ini dibanding dengan kabupaten kota yang lain, itu tidak lebih sedikit dari bupati ataupun wali kotanya yang menganggarkan untuk sertifikasi. Sekali lagi, mudah-mudahan itu sebagai bahan untuk kita semua bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Itu barangkali untuk tadi pengenalan dan juga arahan informasi-informasi dari para ketua FKG PAIPK, KKG PAISD, MGMP SMP, dan MGMP SMA. Memang saya kontak beliau-beliau itu tadi sore ya, baru bisa tersambung. Awalnya tadinya mau fokus ke siaga, Bapak Ibu Ketua Forum gitu ya, mau fokus ke siaga, kita bahas apa saja yang perlu dibahas karena di grup ternyata rame. Dan perlu saya sampaikan juga, seingat dan setahu saya, setiap informasi yang kami sampaikan itu pasti melalui arahan dari Pak Tahman, Bu Imas, maupun dari Pak Kasih secara langsung gitu ya. Insya Allah kami sering koordinasi, kami juga sering bertemu dengan Pak Dani, Pak Firman, maupun Pak Agus, juga Bu Uyun, itu untuk hal-hal yang terkait teknis maupun non-teknis gitu ya. Insya Allah saya sendiri juga memang salah satu operator yang masuk di grup operator, insya Allah di grup siaga, di operator SD kami juga kenal, operator SMP ada beberapa, SMA juga ada yang masuk di grup siaga itu. Jadi insya Allah semuanya sebenarnya sudah terkoordinasi, sudah terkoordinir dengan baik. Hanya saja kenapa kami atau saya menginisiasi untuk kegiatan pada malam hari ini, khususnya untuk PAI batch 1 dan batch 2, karena meskipun sudah, mohon maaf ya, tadi sudah disampaikan, terus abi Bapak Ibu ngadamel video tah manawi bilih acan dugi informasi kanggo aktifkeun sapertos kieu gitu nya. Kemudian di grup tanya jawab tentang siaga, rekening atau yang lain-lainnya untuk membantu para operator yang ada di kecamatan masing-masing, untuk operator SD atau mungkin di subrayon yang ada di SMP, karena secara
di lapangan tetap saja Pak Firman, Pak Dani, Pak Agus maupun Bu Uyun ya, di lapangan mah gening seperti itulah. Mungkin ada beberapa guru-guru yang apa ya, literasinya harus harus ditingkatkan lagi lah seperti itu. Itu barangkali kenapa kami mengadakan Zoom untuk pada malam hari ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ketua FKGPAI TK, kepada Ketua KKG PAI SD, Ketua KKG MBNP PAI SMP, dan juga Ketua MGMP SMA yang telah bisa hadir pada malam hari ini. Dan Ibu Bapak, untuk selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan, yaitu pembahasan tentang siaga gitu ya. Tadi disampaikan secara umum akan saya sedikit barangkali karena sedikit mengetahui tentang siaga, sedikit juga mengetahui tentang emis, barangkali sesuai dengan topik pada malam hari ini kita akan sharing dan juga silaturahmi. Mudah-mudahan para ketua kita bisa tetap bergabung pada sesi kali ini untuk pembahasan siaga, dan jikalau memang ada kegiatan yang lain, kami juga tidak dipersilakan kalau misalkan memang ada kegiatan-kegiatan yang lebih urgent atau mungkin lebih penting pada malam kali ini. Dan memang kami berharapnya bisa ikut bersama-sama gitu ya, seperti kita biar tahu di lapangan, khususnya yang hadir pada malam hari ini, apa saja yang terjadi pada baru-baru ini gitu ya. Baik, Ibu Bapak, kita akan coba langsung untuk pembahasan terkait siaga. Saya akan coba share screen, tapi sebelumnya yang perlu diketahui oleh Ibu Bapak, tadi disampaikan oleh para ketua kita, sebenarnya semuanya itu sudah berjalan sesuai dengan alur yang sudah berjalan, seperti itu ya. Koordinasi baik itu ke KKG di kecamatan, kemudian ada rayon-rayon di SMP, SMA juga bisa langsung melalui Pak Tahman. Itulah yang setiap saya share di grup PAI batch 1 dan batch 2 itu, pasti saya informasikan itu tidak akan jauh. Kalaupun ada hal-hal yang mungkin sedikit berbeda, itu mungkin kesalahan dari saya pribadi gitu ya. Tapi insya Allah secara umum apa yang saya sampaikan di grup PAI batch 1 dan batch 2 kategori 1, karena untuk kategori 2, Pak Firman, Pak Dani, Bu Uyun, dan juga Pak Agus, atau teman-teman semuanya, untuk hari Sabtu saya informasikan kembali, pada hari Sabtu teman-teman kita yang sisa sekitar 150 orang kalau tidak salah, yang sisa yang kategori 2 di batch 2 itu akan melaksanakan UP, akan melaksanakan uji pengetahuan yang sudah sama-sama kita rasakan bagaimana deg-degannya menghadapi UP gitu ya. Deg-degan sieun sinyal putus, deg-degan sieun parem, dan juga barangkali kalau ngisi soal saya yakin gitu ya, soal itu kita tidak pikirkan soal seperti apa ya, kita tidak memikirkan soal nasi gapumaha, yang kita pikirkan bagaimana bisa mencari jawabannya gitu ya, jawabannya sesuai. Nah, kita doakan teman-teman kita yang kategori 2 di batch 2 itu bisa melaksanakan UP dengan lancar, diberikan kemudahan, dan juga lulus sama seperti kita semua. Amin. Dan juga ada teman-teman retaker itu, teman-teman retaker yang sisa beberapa belas orang, mudah-mudahan juga bisa lulus pada kesempatan nanti di UP di hari Sabtu. Dan mohon juga bantuannya kepada teman-teman, sekiranya memang laptop teman-teman kita yang kategori 2 bisa dibantu, tolong dibantulah secara teknis maupun non teknis ya. Kita sama-sama berusaha menyukseskan pelatihan atau PPG ini sampai selesai tuntas, lulus semua, seperti itu yang diharapkan. Agar tadi disampaikan juga oleh Pak Firman, untuk 2024 sudah ada anggaran lagi untuk APBD. Nah, teman-teman kita yang lulus pretest itu mudah-mudahan bisa ikut PPG tahun ini. Syaratnya, kumaha ta syaratnya, supaya
bisa ikut PPG ya tadi ya, pretest dulu, kumaha bisa pretest? Ya harus masuk siaga, kata Pak Firman, tidak mungkin bisa ikut bisa ikut PPG kalau misalkan tidak masuk siaga. Nah, kalau sudah masuk siaga kudu ngapain gitu ya? Harus bagaimana kalau sudah masuk siaga? Nah, itu. Jadi harus diaktifkan. Terlepas dari bisa mengaktifkan sendiri atau dibantu oleh para operator yang ada, itu silakan boleh saja. Yang penting siaganya harus aktif. Oke, kita akan masuk ke pembahasan